Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Itu ya. Iya, Bu. Diulangi lagi. Apa kabar anak hebat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa ya. Saya mohon salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Bu Maratus, mohon dipimpin doanya. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita mulai penyampaian dari Bu Guru, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini mudah-mudahan mendapatkan berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Albar. Selanjutnya kita ke materi. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, dengan mengamati sebuah gambar, diharapkan kalian mampu untuk menganalisis ketentuan sholat bagi orang yang sakit, dan dengan mengamati video, diharapkan kalian mampu mendemonstrasikan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu mau tanya, yang tadi pagi bangunnya pagi-pagi, kemudian mendengar adzan langsung sholat subuh, siapa coba angkat tangan? Saya, Bu. Oh iya, pinter. Yang lain mungkin? Nggak ada, satu saja ya, Mas Albar saja, pinter. Saya juga, Bu. Oh iya, Mas Mukhlis, terima kasih. Kemudian, ada nggak yang di sini nggak pernah meninggalkan sholat, selalu sholat, tidak pernah bolos sholat? Mungkin ada dari kalian? Saya, Bu. Oh iya, pinter. Berarti anak kelas 3 ini hebat-hebat ya. Ya, Bu. Karena sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, di sini Ibu menjelaskan sedikit. Sholat itu adalah tiang agama ya. Kita dalam keadaan sakit pun dan keadaan bepergian pun, kita tidak boleh lupa untuk melaksanakan sholat. Di sini Ibu menyediakan sebuah gambar. Kira-kira gambar yang pertama ini gambar apa ya? Itu orang yang lagi sakit, Bu. Orang yang lagi sakit, iya benar Mas Albar, terima kasih. Kemudian mungkin ada yang lain? Yang kedua itu gambarnya sholat dengan duduk, Bu. Iya, gambarnya sholat dengan duduk. Kemudian ini yang ketiga, kira-kira gambar apa ya ini? Kok ada kucingnya ini ya? Anak yang sholat duduk juga, Bu. Anak yang sholat dengan duduk juga. Ya, terima kasih Mas Mukhlis. Kemudian ini, yang terakhir ini gambar apa? Ada yang tahu mungkin? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Nah, setelah kalian mengamati gambar ini, kira-kira Ibu hari ini mau menerangkan tentang apa ya? Sholat dalam keadaan darurat. Sholat dalam keadaan darurat. Iya, hebat. Terima kasih Mas Mukhlis. Mungkin ada yang lain? Sholat bagi orang yang sakit, Bu. Sholat bagi orang yang sakit. Terima kasih Mbak Naria. Anak yang lain? Ada lagi? Sudah ya? Nah, setelah kalian melihat gambar ini, tadi ada yang menyimpulkan bahwa hari ini kita akan membahas tentang sholat bagi orang yang sakit. Itu benar ya. Kemudian sholat dalam keadaan darurat. Boleh. Nah, kira-kira menurut kalian itu orang yang sakit itu
diwajibkan untuk melaksanakan sholat, apakah diberi keringanan atau tetap wajib untuk melaksanakan sholat fardu? Kayaknya menurut saya Tetap tidak wajib, wajib, Bu. Bu. Apa menurut Mas Albert? Menurut saya kayaknya nggak wajib, Bu. Oh, nggak wajib. Iya, terima Iya. kasih. Hebat. Tepuk tangan untuk Mas Albert ya. Ya. Iya. Menurut Katanya saya Mas tetap Albert. wajib, Bu. Oh iya, menurut Pak Muhlis tetap wajib Tapi ya. caranya beda. Caranya beda. Iya, terima kasih. Nah, sebelum kita ke materi ya, tadi Mas Albert sudah memberi kesimpulan bahwa sholat itu tidak wajib bagi orang yang sakit ya. Kemudian Mas Muhlis tadi tetap wajib, tapi posisinya yang berbeda. Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, nanti anak-anak Ibu kasih videonya ya di grup WA, oke ya. Oh iya, Nah, Bu. sekarang Delok video. Asik. lihat video nanti ya. Oke, Ya, anak-anak, Bu. dalam pembelajaran hari ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Dan tiap kelompoknya itu ada 6 anak ya. Nanti masing-masing kelompok ini saya suruh untuk mengamati gambar dan video yang sudah Ibu bagi tadi ya di Ya, Bu. WA grup. Kemudian setelah Ibu akan setelah Ibu bagikan linknya, nanti dibuka, kemudian nanti jenengan amati videonya ya. Kemudian catat apa yang menurut kalian penting. Setelah itu Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nah, setelah selesai mengerjakan LKPD, nanti Ibu minta untuk salah satu dari kelompok nggih mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah paham nggih? Ya, Bu. Ya, Bu, paham, Bu. Saya minta tolong Mbak Nariatul ya untuk membagikan LKPD-nya. Siap, Bu. Ya, terima kasih Mbak Naria. Sama-sama, Bu. Ya, coba Mas Muhlis, kamu ikut kelompok berapa? 1 sama ketua kelas, Bu. Oh, 1 sama ketua kelas. Ya, silahkan duduknya merapat ke ketua kelasnya ya. Ya, Ya. Bu. Ayo, Mulis, Oke. tak Ibu ini. boleh Gabung sama izin aku. sebentar. Iya, izin kemana? Ini mau ke kamar kecil ini. Iya, Kapan boleh. ini? Silahkan. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, tadi kalian sudah melihat gambar ya, sekarang tinggal melihat videonya. Coba diperhatikan videonya, nanti catat apa yang menurut kalian penting ya. Ya, Bu. Nanti setelah melihat video diharapkan kalian mampu mengurutkan tata cara sholat bagi orang yang sakit posisi duduk ya. Nah, sampai di sini sholat dengan cara duduk ya. Bagi orang yang sakit dan tidak mampu berdiri, maka boleh melaksanakan sholat dengan duduk. Maksudnya duduk yang bagaimana? Mungkin ada yang dari kalian yang tahu jawabannya. Apakah sholat orang yang masih mampu berdiri, kemudian karena sakit, maka dia sholat dengan posisi duduk itu boleh? Oh iya,
Berarti setelah kalian melihat video tadi, kalian sudah paham Bu. ya bahwa Ya. orang yang sakit itu tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Nah, di sini ada sholat posisi duduk ya. Ini posisi duduknya bagaimana? Apakah ia orang yang masih mampu untuk berdiri, tapi karena dia merasa dia sakit, kemudian sholatnya dengan duduk? Apakah boleh itu? Apakah ada, misalkan ada ketentuannya, duduknya itu harus orang yang benar-benar tidak mampu berdiri atau bagaimana? Mungkin ada jawaban dari kalian? Saya, Bu. Ya, Mas Ya, Alban. Duduknya di kursi, tapi tetap menghadap ke kiblat, Bu. Duduknya di kursi tapi tetap menghadap kiblat. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain, duduknya, model duduknya apakah harus duduk seperti tadi gambar di kursi roda atau di atas kasur? Boleh duduk di atas kasur, Bu. Boleh duduk di atas kasur. Ya, pinter. Lanjut ya. Nah, coba lihat gambar di video tersebut. Di sini ada duduk seperti posisi kita duduk tasahud awal ya. Kemudian ada duduk posisi tasahud akhir. Apakah boleh kita melaksanakan sholat sesuai pada gambar ini? Mungkin ada yang bisa tahu jawabannya dari teman-teman? Meskipun orangnya sakit, tapi kalau kondisi tubuhnya masih kuat berdiri, lebih baik sholatnya pakai berdiri, Bu. Oh iya, terima kasih Mbak Naria. Berarti kalau orang yang sakit, apabila dia mampu berdiri, maka sholatnya tetap dilaksanakan dengan berdiri ya. Nah, sekarang kita lanjut ke tata cara sholat bagi orang yang sakit. Coba perhatikan ya, karena nanti di LKPD kalian disuruh untuk mengurutkan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Oh jangan. Aku kan dong nih. Nah, videonya sudah selesai. Di sini sudah selesai ya videonya. Jadi silahkan kalian kerjakan LKPD-nya tadi. Kemudian nanti kalau sudah selesai, salah satu dari kelompok mempresentasikan ke depan ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Bu, kelompok saya kurang, Bu. Kurang 2 teman saya, Bu. Kemana temannya? Pak Oleh sama Pak Mulisin ke kamar mandi. Iya, Saya Bu, maaf Bu, tunggu temannya ya, sambil mengerjakan. Iya, Bu. Ya, waktunya sudah 5 menit, berarti sudah selesai. Saya minta tolong kepada salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya tadi. Silakan. Istirahat apa? Naria itu, Bu. Ya, silakan Mas Albar. Mulisin, ini teman saya nggak kembali, Bu. Belum kembali, mungkin yang lainnya? Apa kesimpulannya tadi dari video tadi? Bagaimana urutan-urutan tata gerakan sholat bagi orang yang sakit posisi duduk? Maisol kayaknya sudah siap, Bu.
Ya, berarti setelah presentasi di sini Ibu akan mencoba untuk menyimpulkan ya. Jadi tadi ada yang bilang, Mas Albar ya, kalau sholat bagi orang yang sakit itu tidak wajib ya. Tapi setelah kalian melihat video ini, kalian sudah tahu kalau sholat itu tetap diwajibkan meskipun dalam keadaan sakit ya. Jadi semuanya diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu meskipun dalam keadaan sakit. Apabila orang yang sakit tersebut tidak mampu sholat dengan berdiri, maka diperbolehkan untuk sholat dengan cara duduk. Dan duduknya bagaimana? Apabila orang tersebut tidak mampu duduk iftiros atau duduk tasahud awal seperti gambar tadi, maka boleh duduk dengan duduk tawarruk seperti tahiyat akhir tadi ya. Apabila tidak mampu duduk tawarruk, maka diperbolehkan untuk duduk semampunya orang yang sakit tersebut. Tapi dengan catatan, bukan berarti orang yang sakit itu boleh meninggalkan sholat ya, tetap diwajibkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi kesimpulannya, kita sebagai orang yang diberi kesehatan ya, masih diberi kesehatan sama Allah, jangan lupa untuk selalu melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau kakinya yang borokan, Bu. Iya, kakinya borokan nggih. Ya. Kemudian nggak bisa sholat dengan berdiri gitu. Iya. Ya. Wudhunya gimana, Bu? Wudhunya ya, apabila orang tersebut tidak mampu berdiri, kan kesulitan untuk wudhu nggih, mengambil wudhu, jadi diperbolehkan untuk wudhu dengan tayamum. Itu boleh. Ya, dan sholatnya pun apabila tidak sanggup untuk berdiri, maka boleh dengan posisi duduk sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Ya Bu, makasih Bu. Nah, dari tata cara sholat tadi mungkin ada yang dipertanyakan? Bagaimana? Nggak ada ya? Di sini Ibu yang tanyakan tadi tata cara sholatnya itu hanya menolehkan ke kanan dan ke kiri ini ya. Tapi tidak ada salamnya, salam Bu. Ya, Ya, Bu. tidak ada salam. Kira-kira apakah sudah betul gerakan dari Ibu ini? Tidak. Kalau gerakannya betul, Bu, cuma ya, tidak diucapkan salam. Seharusnya mengucapkan salam. Untuk gerakannya Bu. Sudah benar, tapi tidak ada salamnya ya. Iya, Bu. Berarti di sini kurang, ya. Memang saya buat seperti ini supaya kalian berpikir yang benar itu bagaimana. Soalnya tadi sudah Ibu bagikan juga ya buku referensinya di link WA Group. Jadi kalian lihat lagi di situ sudah lengkap mana yang benar dan mana yang salah ya. Iya, Bu. Tadi Bu, saya tanya Bu. Tadi ada gambar yang orang sakit tidur kok miring itu, Bu. Oh, tidur miring. Ya. Iya. Itu boleh posisi seperti itu, tapi apabila orang tersebut sudah tidak mampu lagi posisi duduk. Kalau misalkan ya orang yang sakit ini namanya Albar ya. Ya, Bu. Albar ini sakit tidak mampu lagi untuk duduk selonjoran itu nggak mampu. Dia hanya bisanya tidur berbaring, ya. Itu diperbolehkan. Karena memang Albar ini tidak mampu untuk duduk. Oke. Maka diperbolehkan. Mungkin yang lain? Mengenai pahalanya, Bu. Oh iya, apakah sama antara yang sempurna dengan yang sakit itu? Iya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Untuk pahala ya, ini kan kalau pahala itu Allah ya, nggak tahu kita. Tapi kalau menurut saya pahalanya tetap sama. Seperti halnya sholat, kita melaksanakan sholat berdiri ya. Yang berbeda kan di sini hanya gerakannya saja.
Jadi pahalanya insya Oh, mungkin yang sama-sama, lain Bu. ada pertanyaan lagi? Iya, Mas Faisal, ya, monggo. Ya, bagaimana Bu caranya Bu kalau sakit? Apakah boleh minta tolong kepada orang lain Bu untuk ngambil wudhu? Ya, bagaimana? Apakah boleh minta tolong kepada orang lain cara mengambil wudhu dan sebagainya itu Bu? Kalau sedang sakit itu Bu, mau sholat sedang sakit. Mau sholat sedang sakit, mengambil wudhu. Mohon maaf putus-putus. Minta bantuan, Bu. Minta bantuan sama orang lain wudhunya. Oh, iya, Nah, minta bantuan. Ya, iya. boleh selagi masih bisa, masih mampu untuk meminta bantuan orang lain, nggih? Iya, Bu. Boleh. Sudah? Ada yang lain apa cukup? Cukup, Bu. Cukup, terima kasih. Setelah kalian amati gambar tadi, berarti apa yang kalian dapat? Yang pertama mengenai tata cara sholatnya. Sudah paham, ya? Ya, Bu. Tata cara sholatnya tidak harus sesuai gambar tadi. Boleh dengan duduk di kursi roda juga boleh ya. Ya. Kemudian iftirosh tadi juga boleh. Dan duduk tawarruk tadi juga boleh. Untuk ketentuan sholatnya bagaimana, Bu? Ketentuan sholatnya bagi umat muslim itu tetap diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu, ya. Tidak boleh meninggalkannya. Jadi bagi kita yang diberi kesehatan, jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu, ya. Kalau bisa itu kita istiqomah, meskipun kita masih kecil, tapi kita harus ditanamkan sejak dini ya, untuk istiqomah selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Oh iya, Terima maaf kasih. Bu. Ada Ya. satu lagi Bu. Iya, monggo. Kalau yang sakit istilahnya tidak bisa menggerakkan semua anggota badannya. Cara sholatnya gimana itu Bu? Iya, nggak bisa menggerakkan semua badannya ya, Ya. tapi benar-benar nggak bisa. Maka Ya. boleh dengan isyarat. Bisa dengan Caranya kedipan pakai apa, Bu? mata. Oh, kedipan mata. Iya, boleh. Allah itu mempermudah kita ya, Ya, Bu. agar kita tidak meninggalkan kewajiban. Jadi boleh dengan kedipan mata saja. Jadi Allahu Akbar kedipan mata gitu Bu ya. Iya, boleh. Ya. Menggunakan isyarat. Sudah ya? Ya Bu, makasih. Nggak ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Saya tutup untuk pembelajaran pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa bertanggung jawab atau istiqomah ya, melaksanakan sholat 5 waktu. Amin. Amin. Sekian dari Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.